akan kontrak nih 1 tahun di perusahaan A. Ternyata perusahaan A ini tidak sesuai ekspektasinya, mulai dari gaji, tempat tinggal yang tidak praktis, pertemanan yang toksik, lingkungan kerja yang toksik, dan lain sebagainya yang membuat teman-teman tidak nyaman. Teman-teman bisa pindah di luar kontrak tadi. Kontraknya 1 tahun, teman-teman baru kerja 6 bulan, mau pindah, bisa. Buat teman-teman yang baru lulus SMA, mungkin baru lulus SMA, sekolah menengah atas ya teman-teman ya, mau kerja ke Jepang, ambil visa atau kerja bisa banget teman-teman, nggak ada pengalaman nggak masalah, tergantung perusahaan masing-masing. Yo minasan, balik lagi bareng channel Miru Jepang ya. Jadi di video kali ini kita nggak nge-vlog dulu teman-teman. Jadi aku pengen bikin video sesuai requestan dari teman-teman juga. Banyak banget yang DM yang menanyakan bagaimana sih caranya ke Jepang jalur mandiri, emang bisa? Emang alurnya gimana? Emang gimana ya gitu? Kan banyak banget yang bertanya seperti itu. Jadi aku mau bikinin videonya jadi satu secara detail dan tuntas. Jadi buat teman-teman mau disimak dari awal sampai akhir. Mungkin videonya bakal berdurasi ya cukup lama. Jadi buat yang lagi rebahan, yang lagi santai-santai, boleh diambil cemilannya, diambil minumannya dulu. Yang lagi ngerokok ambil asbaknya dulu, sambil santai-santai kita bakal bahas secara detail dan tuntas ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya aku udah bikin videonya, cuman kayaknya itu masih banyak yang gagal paham ya teman-teman, karena aku ngomongnya itu apa, bahasnya itu kayak maju mundur. Jadi buat teman-teman juga bingung. Tapi tenang aja, di video kali ini kita bakal ada 4 poin yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman tinggal simak poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 ya teman-teman ya. Jadi kita bakal beralur, jadi nggak ngacak, jadi santai aja. Oke, jadi bakal ada 4 poin yang bakal kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu pengertian apa sih visa Tokutigino. Nah, ini buat teman-teman yang khususnya masih awam ya, yang masih bingung, aduh aku pengen ambil magang atau Tokutigino ya gitu kan. Banyak banget pasti yang masih awam banget, masih nggak tahu emang apa sih bedanya. Nah, kita bakal bahas. Buat yang udah tahu, udah mungkin udah paham lah ya, boleh di skip ke poin kedua atau mau disimak juga boleh, terserah. Terus poin kedua, apa sih syaratnya untuk ambil visa Tokutigino ini? Apa aja hal-hal yang perlu disiapkan ya teman-teman ya? Itu bakal kita bahas. Yang ketiga, eksekusinya. Apa sih yang harus kita lakukan setelah mendapatkan syarat dari poin kedua ini? Setelah poin kedua ini tercapai, apa sih yang harus kita lakukan? Aku harus ngapain sih? Nah, jadi poin ketiganya itu. Dan keempat, nah sebenarnya untuk bahas teknologi lagi gara-gara baca ini nih monitor nih. Jadi sebenarnya untuk pembahasan Tokutigino Dalmar ini cukup 3 poin, tapi khusus video kali ini aku bakal selipkan 1 poin lagi, yaitu gimana sih cara belajar yang bagus, yang baik ya, yang maksudnya yang bakal mudah paham. Apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi belajar sendiri, lagi jenuh, lagi butuh solusi, aku bakal kasih tahu di sini. Karena aku juga teman-teman, aku pernah ngalamin di mana sulitnya belajar. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu tipsnya juga buat teman-teman yang mungkin lagi bimbang sekarang. So, jadi buat teman-teman, kita simak video ini dengan baik, jangan ada yang di skip-skip biar tidak misinformasi ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya ya, aku minta teman-teman untuk meluangkan waktu buat subscribe, like, dan komen, kritik, saran, apapun itu. Dan jangan lupa di-share apabila video ini dirasa bermanfaat ya. Share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke kakak kalian, ke adik kalian yang sekarang mungkin lagi kepengen buat pergi ke Jepang ya. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin penasaran bagaimana sih keseharianku sehari-harinya selain di YouTube, itu boleh di follow Instagram dan follow TikTok. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Mohon di follow. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke poin pertama ya, santai dulu. Aku pengen disclaimer dulu ya buat teman-teman juga. Aku tidak menjelekkan lembaga-lembaga tertentu. Aku tidak menggiring opini. Ini bebas, terserah teman-teman mau pilih jalur mana. Di sini aku menempatkan diri aku sebagai orang yang menggunakan proses mandiri ya teman-teman. Jadi tidak tidak menjelekkan lembaga-lembaga tertentu. Ini perlu diingat dulu. Bebas teman-teman mau pilih, mau masuk lembaga atau mau pilih jalur mandiri, itu terserah teman-teman, bebas, itu pilihan masing-masing sesuai dengan masing-masing juga. Jadi
aku pengen disclaimer dulu karena takutnya nanti aku bikin video ini, oh kamu ini menjelekan ini, tidak seperti itu. Aku hanya menempatkan diri aku sebagai orang yang menggunakan jalur ini ya, teman-teman perlu diingat ya. Jadi tidak menjelekkan lembaga-lembaga tertentu. Oke. Oke, kita bakal masuk ke poin pertama. Tolong disimak ya teman-teman ya. Yang pertama itu apa sih visa Tokotigino ini dan apa sih bedanya dengan magang ya teman-teman. Apa sih bang bedanya? Bukannya sama aja gitu. Nah, jadi beda ya teman-teman ya. Oh ya, kalau misalnya kalau misalnya ada informasi yang mungkin keliru atau salah kalimat, salah kata, mohon dimaklumi ataupun mohon dikoreksi ya teman-temannya di komentar. Itu sangat aku apresiasi sekali kalau ada yang mengkoreksi. Jadi tolong juga koreksinya teman-teman kalau misalnya salah kata. Oke, jadi di visa Tokotigino ini sebenarnya ada dua, yaitu Tokotigino 1 dan Tokotigino 2. Tapi di video kali ini kita bahas Tokotigino 1 dulu ya teman-teman ya, karena kita masih awal dulu juga, masih awam ya. Oke, jadi untuk Tokotigino 1 ini kita bisa kerja di berbagai sektor ataupun pekerjaan seperti konstruksi, pabrik, perhotelan, pertanian, lain-lain sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian maksimal tinggal yaitu 5 tahun. Berbeda dengan magang yang biasanya cuma 3 tahun dengan opsi tambahan dengan 2 tahun. Tetapi dengan Tokotigino kita langsung mendapatkan kontrak, bukan kontrak ya, maksudnya izin tinggal selama 5 tahun ya teman-teman ya. Izin tinggal, bukan kontrak kerja. Jadi izin tinggal ini berbeda ya teman-teman. Jadi kontrak kerja dengan izin tinggal itu berbeda. Jadi maksudnya dengan izin tinggal 5 tahun itu gimana? Mau teman-teman misalnya nganggur selama setahun ya tetap dihitung teman-teman. Jadi bukan berdasarkan kontrak kerja. Misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaan, kontrak kerjanya 1 tahun. Nah, 1 tahun. Ya, 1 tahun itu misalnya teman-teman mau pindah ke bidang yang lain, misalnya dari perawat pindah ke pengolahan makanan atau manufaktur ya. Ya itu nanti bakal kehitungnya ke tahun kedua, ke tahun 3 gitu teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan kontrak. Jadi enggak kita pindah ke perusahaan satu lagi, ngulang lagi jadi 1 tahun lagi, tidak teman-teman. Jadi ini izin tinggalnya 5 tahun ya. Oke, terus gaji. Ya langsung ngomongin gaji nih. Nanti kita bandingkan dengan magang ya teman. Gaji mungkin kebanyakan lebih besar dari magang ya teman-teman, karena pisahnya saja sudah beda. Tapi nanti bakal ada sesuatu yang bakal kita bahas atau suatu informasi yang mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu ya nanti. Tapi ya ini kita bahas dulu informasinya dulu ya. Terus bedanya apa dengan magang bang? Jadi kalau bila magang itu dia hitungannya kayak tujuannya itu kayak belajar ya teman-temannya atau mengasah skill. Kalau Tokotigino itu emang dari katanya saja skill worker, specific skill worker. Jadi orang yang berketerampilan khusus lah teman-teman ya. Tapi untuk Tokotigino sendiri ini tidak mengharuskan teman-teman punya pengalaman kerja. Perlu dicatat, tidak mengharuskan teman-teman punya pengalaman kerja di satu bidang. Kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak masalah. Jadi ini bedanya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru lulus SMA, mungkin baru lulus SMA, sekolah menengah atas ya teman-teman ya, mau kerja ke Jepang, ambil visa Tokotigino bisa banget teman-teman. Nggak ada pengalaman nggak masalah. Tergantung perusahaan masing-masing. Perusahaannya mau menerima atau tidak. Biasanya ada juga perusahaan yang mencantumkan butuh pengalaman di bidang tertentu, tapi kebanyakan tidak teman-teman. Contohnya seperti aku teman-teman, jadi aku tidak ada pengalaman di bidang, mungkin di bidang manufaktur, pengolahan makanan, tapi bisa keterima di perusahaan ini teman-teman ya. Jadi perlu dicatat dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya videonya agak kepanjangan, boleh disiapkan catatan atau note buat teman-teman biar mungkin ada poin-poin penting yang sekiranya penting bisa dicatat ya. Oke. Terus apa sih bedanya tadi dengan magang? Magang ya tadi bedanya kontrak kerja 3 tahun. Terus juga kalau magang juga mungkin gajinya ada yang gede, ada yang kecil. Cuman rata-rata sesuai pengalaman dari teman-teman itu ya sekitar UMR lah 15 sampai 16 17 sekitar gitu ya. Mungkin ada yang lebih kecil lagi teman-teman. Tergantung UMR daerah masing-masing ya. Terus kalau magang juga kita sudah tekan kontrak selama 3 tahun, kita tidak bisa untuk seenaknya pindah teman-teman. Jadi tidak seenaknya pindah ke perusahaan 1, kedua, 3, 4, tidak. Berbeda dengan Tokotigino. Tokotigino ini kita lebih fleksibel.
Ya, lebih fleksibel. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya teman-teman udah tekan kontrak nih 1 tahun di perusahaan A, ternyata perusahaan A ini tidak sesuai ekspektasinya, mulai dari gaji, tempat tinggal yang tidak praktis, pertemanan yang toksik, lingkungan kerja yang toksik, dan lain sebagainya yang membuat teman-teman tidak nyaman. Teman-teman bisa pindah di luar kontrak tadi. Kontraknya 1 tahun, teman-teman baru kerja 6 bulan, mau pindah, bisa. Berhenti resign, boleh. Itu bedanya dengan magang ya teman-teman. Mungkin ini poin paling utamanya, perbedaan paling mencolok ya dibandingkan dengan magang ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia pengertian dari Toko Tigino. Mungkin masih banyak banget, kalian boleh search lagi di Google ataupun di ChatGPT, boleh riset lagi, banyak banget perbedaannya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngambil Toko Tigino, itu tidak mengharuskan teman-teman masuk ke lembaga tertentu. Nah, ini kita udah mulai masuk pembahasan utama ya teman-teman ya. Nggak harus masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Jadi teman-teman boleh atau bisa banget apply visanya mandiri. Iya. Jadi berbeda dengan magang. Kalau magang itu kan dia berbeda, ada kumiai dan juga ada penanggung jawabnya berbeda. Mau swasta, mau IM Japan dan lain sebagainya itu punya penanggung jawabnya masing-masing. Jadi teman-teman yang mungkin magang pasti mereka masuk ke suatu lembaga. Nah, kalau misalnya Toko Tigino itu hitungannya kita sendiri teman-teman, langsung kita buat penyalur kita lah, enaknya kalau bisa dibilang dengan bahasa yang gampang, penyalur kita ya teman-teman, yang menyalurkan kita ke perusahaan tertentu. Jadi ini ada TSK-nya gitu loh teman-teman. Oke. Oke, udah mulai ada gambaran nih kan perbedaan dari magang dengan Toko Tigino ya teman-teman. Karena bedanya lumayan banyak, dari masa tinggal, kontrak kerja, dengan terus juga fleksibel. Kalau Toko Tigino bisa pindah-pindah, kecuali kalau kalian magang terus ternyata emang ada situasi yang mengharuskan kalian pindah, itu mungkin bisa teman-teman ya, atau resign mungkin bisa. Aku juga nggak terlalu paham karena aku sendiri juga langsung ngambil visa Toko Tigino, tidak magang dulu. Nah, oh iya, ini informasi juga buat teman-teman yang mau ambil Toko Tigino, nggak harus ambil magang dulu. Karena banyak banget yang mungkin yang komen atau banyak banget yang bahas, aku mau ngambil magang dulu baru nanti Toko Tigino. Nah, kalian boleh kok langsung ambil Toko Tigino baru lulus SMA, baru banget lulus tahun ini, tahun depan mau ngambil Toko Tigino, bisa banget teman-teman. Jadi tidak ada masalah ya, Toko Tigino ini bebas teman-teman. Nah, kita udah poin 1 kita udah bahas kayak pengertian dasarnya dulu lah teman-teman. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, teman-teman boleh search lagi di Google, di YouTube, kelebihan dari visa Toko Tigino ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke poin kedua ya teman-teman. Mungkin poin kedua itu adalah yang pertama, syarat apa sih yang harus kita siapkan untuk ambil visa Toko Tigino ini teman-teman. Jadi yang pertama itu syaratnya adalah minimal usia 18 tahun sampai dengan 30 tahun pun masih bisa teman-teman ya. Tidak masalah kalau Toko Tigino, tidak ada batasan umur selagi masih sehat walafiat ya. Terus juga tergantung perusahaan mau menerima atau tidak. Bahkan yang umur 40 tahun pun masih bisa teman-teman. Jadi tidak ada kata telat. Apalagi yang masih di bawah 25 tahun udah bingung mau kemana, ya udah langsung aja ke Jepang aja teman-teman, karena tidak ada batasan usia. Maksudnya tidak batasan usia itu ya masih, kalau udah 60 ke atas mungkin lebih sulit ya teman-teman, 50 ke atas lebih sulit, tapi 40 itu masih ada, karena teman perusahaan aku sendiri itu umurnya ada yang 40 tahun. Bisa tuh gitu masih kerja teman-teman ya. Jadi lebih fleksibel dari magang juga. Terus wajib, nah ini bedanya dengan magang. Wajib lulus ujian JLPT N4 atau JFT A2. Nah, JLPT N4 sama JFT A2 ini sama aja teman-teman. Sama aja. Beda, mungkin beda cara ujiannya, terus mungkin beda materi. Materinya sama aja teman-teman, materi cuma beda materi dasar aja. Kalau JLPT N4 itu kita materi dasar bukunya itu Minano Nihongo, kalau JFT A2 itu Irodori ya teman-teman ya. Untuk materi sama aja, untuk level ujian juga sama aja teman-teman. Jadi bebas mau ngambil JLPT N4 atau A2, bebas. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin masih level N5, bisa ditingkatkan lagi bahasanya, bisa ambil JLPT N4 buat syarat utamanya teman-teman ya. Kemudian lulus ujian skill sesuai bidang. Maksudnya gimana? Jadi sesuai teman-teman mau masuk di mana nih? Teman-teman mau masuk di manufaktur misalnya,
kalian ambil ujian sesuai manufaktur gitu, pengolahan makanan lain sebagainya. Teman-teman mau kerja di pertanian, ambil sesuai pertanian, ambil ujian pertanian gitu teman-teman. Maksudnya istilah atau bisa dibilang lebih enaknya tuh ambil ujian kerja. Nah, ini dia teman-teman ya. Kemudian sehat walafiat, kita harus medical check up juga. Terus siapkan paspor, visa, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman poinnya. Tapi ini syaratnya dulu ya teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya kerja sebagai Tokotigino itu punya banyak banget pilihannya untuk pekerjaannya. Kita mau ambil apa aja bisa teman-teman, sesuai dengan minat kita masing-masing. Jadi mau perawat, kaigo ya, perawat, mau jadi kulit pabrik, pengolahan makanan, jadi konstruksi, jadi kerja di hotel, restoran, dan lain sebagainya. Itu banyak banget pilihannya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Terus untuk gaji ya, tadi udah bahas, biasanya mulai dari 200.000 atau sekitar 20 juta sampai 28 juta. Tapi, nah ini kita mulai bahas nih, ada tapinya juga teman-teman. Jangan tergiur gampang oleh misalnya ada yang mengatakan gaji Tokotigino 20 juta, 25 juta. Nah ini ada tapinya juga teman-teman. Ada juga benernya, cuman ada tapinya juga. Jadi, tadi aku udah sempat singgung di awal visa magang dengan Tokotigino gaji ya. Sebenarnya nih teman-teman, di sini aku bilang apa adanya aja sesuai related biar teman-teman bisa ambil gambaran, bisa ambil pilihan sesuai teman-teman ya. Udah ada gambaran lah gitu ya. Jadi aku bakal bilang apa adanya, bakal bilang real seril-realnya. Jadi teman-teman tolong disimak ya. Oke, jadi untuk visa Tokotigino sendiri emang benar gajinya lebih besar dari magang, tetapi tidak semua. Tanda kutip tidak semua, maksudnya gimana? Tergantung UMR daerah teman-teman. Jadi kalau di UMR daerah kalian di Jepangnya itu kecil ya, gaji kalian kecil teman-teman. Bahkan ada yang 10 juta. Ada. Saya sendiri udah mengalaminya di perusahaan pertama. Itu hanya dapat sekitar bersih 13 juta, itu belum dipotong dengan apa tuh, sekitar 4 juta belum dipotong gas dan lain sebagainya. Bersih berapa coba teman-teman? 8 juta. Itu di perusahaan pertama aku, yang mungkin buat teman-teman yang udah nonton video aku di sebelumnya, yang aku baru kerja 2 bulan atau 3 bulan itu udah berhenti. Nah di perusahaan itu teman-teman. Jadi aku berhenti di perusahaan itu, padahal misalnya udah TG yang kisarannya katanya 200.000. Emang di kontrak kerja gaji itu kotornya 200.000 atau 20 juta teman-teman. Tapi gak tahu kalau pangkasannya banyak banget. Dari 20 juta ke 13 juta itu udah 7 juta potongannya teman-teman. Itu pun belum dipotong dengan apa tuh, atau apartemen. Jadi ya emang ada yang kecil, tapi kalau dibilang gede juga banyak yang gede teman-teman ya. Nih, pertama teman-teman harus tahu nih, nggak semua juga gajinya 20 juta. Jadi tidak tergiur dengan iming-iming, oh gaji jadi Tokotigino tuh gajinya 20 juta, 30 juta, 40 juta. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Jadi aku tidak pengen juga mau bilang membesar-besarkan atau melebih-lebihkan, tidak teman-teman. Jadi sesuai realita aja, karena saya sendiri sudah pernah mendapatkan gaji sekian. Dan alhamdulillah di perusahaan sekarang itu ya lumayan ya. Nanti bakal aku bahas juga, bakal aku kasih tahu juga, bakal spill juga ya teman-teman ya. Jadi pertama ini gaji juga, kalau teman-teman bisa pilih-pilih perusahaan atau bisa pilih-pilih tempat di mana teman-teman mau kerja yang UMR-nya tinggi, itu bisa gajinya gede teman-teman. Bisa banget. 20 juta, 25 juta bisa banget, tidak ada kata tidak. Tapi emang kebanyakan perusahaan ya 15 juta itu udah stabil lah teman, minimal lah 15 juta ya gaji ya teman. Ini aku langsung sebut nominal aja teman-teman, biar teman-teman juga nggak bingung berapa sih gini. Mungkin buat teman-teman yang lagi kerja di Jepang juga bisa beda, bisa diceritain bener nggak yang apa aku bilang ini, karena emang sesuai pengalaman dari saya sendiri, terus juga dari teman-teman juga banyak banget pokoknya. Emang kalau Tokotigino ini gajinya ya kalau dibilang besar, kalau misalnya emang rezekinya dapat di perusahaan yang bagus, UMR daerahnya gede ya teman-teman. Emang kalau gede banget teman-teman. Tapi kalau kecil emang segitu. Ada yang 10 juta, 13 juta, bahkan di bawah 10 juta ada teman-teman. Jadi perlu waspada sebelum teman-teman, bukan waspada, perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati sebelum wawancara.
Sebelum isi CV di suatu perusahaan tertentu, teman-teman harus lihat dulu perusahaannya di daerah mana, gaji per jamnya berapa, ada lembur atau tidak, bagaimana kerjanya, apakah ada libur cuti berbayar dan sebagainya. Teman-teman harus peduli di situ ya teman. Jangan asal ambil ujian, udah ambil ambil ini ya apa, ambil wawancara, ambil aja gini-gini, nanti urusan masing-masing. Tidak teman-teman, karena aku udah pakai cara itu dan ternyata salah besar, salah langkah teman-teman. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati, tidak seperti, biar tidak jadi seperti saya yang pernah nganggur selama 7 bulan di Jepang. Wow. Ini bener ya teman-temannya. Jadi harus pelan-pelan aja. Kalau kita jalur mandiri juga kita harus pinter-pinter pilih tempat dan perusahaan ya. Oke, kita udah cukupin dulu. Terus juga kalau misalnya gedenya berapa bang? Alhamdulillah di perusahaan saya sendiri sekarang itu, ini langsung aku bisa bilang itu stabilnya 20 juta itu udah stabil teman-teman. Emang ada 20, sekitar 20. Bahkan kalau misalnya lemburnya lancar ya teman-teman, sekitar 30 jam per bulan. Kemudian ada shift malam 2 minggu setiap bulannya. Itu di stabilnya itu sekitar 25-an, 23, 25-an itu stabil. Dan paling besarnya dapat berapa? 38 kotor ya teman-teman, 32 bersihnya. Jadi itu tadi, jadi ada yang kecil, ada yang besar banget teman-teman ya. Alhamdulillah banget ya, karena aku udah sempat ngalamin juga ya, namanya gaji kecil, bener-bener kecil banget. Itu bener-bener 8 juta itu udah bersih teman-teman. Itu belum buat kirim ke rumah dan lain sebagainya. Jadi ya benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau kerja ke Jepang jalur mandiri, jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar. Diperhatikan lagi gaji berapa, tinggal di mana, UMR-nya berapa, dan per jamnya berapa. Itu kalian harus lebih menaruh perhatian lebih di situ ya teman-teman ya. Oke deh, syarat udah, terus juga malah spill gaji udah. Biar teman-teman ada gambaran ya, gajinya emang beda dengan magang, mungkin nggak jauh beda dengan magang ya teman-teman, kalau tapi bisa lebih besar dari magang. Nah itu poinnya itu teman-teman ya. Selain kalau misalnya pun gaji tetap sama, misalnya gaji magang 15 juta, gaji Tokotigino 15-16, tapi tetap Tokotigino banyak keuntungannya teman-teman. Seperti bilang tadi, misalnya kalau dirasa gajinya kecil, kita bisa pindah teman-teman, jadi nggak menetap di perusahaan ini. Itu dia poin penting dari Tokotigino ya. Kalau dirasa perusahaan pertama itu kecil, jangan khawatir teman-teman, bisa pindah mencari perusahaan yang lebih besar lagi gajinya. Jadi ini keuntungannya pisah Tokotigino. Walaupun misalnya gaji kita sama dengan pisah magang teman-teman, tapi kalau bisa ambil Tokotigino itu kita bisa pindah. Nah itu dia, kita untuk mencari yang lebih. Tapi disesuaikan lagi teman-teman minatnya di mana. Apakah memang minatnya Tokotigino? Karena Tokotigino ini udah pasti berbeda tuntutannya dengan pemagang teman-teman, yang emang basicnya beda. Apakah sudah siap? Nah, tanyakan pada diri teman-teman sendiri, karena untuk Tokotigino udah pasti tidak segampang itu tekanannya. Mungkin karena kita di sini juga dididik untuk mandiri juga, magang juga sama, kita juga sama. Karena Tokotigino itu kalau misalnya emang nggak ada pengalaman, kita harus menang setidaknya di bahasa teman-teman. Jadi itu poinnya, teman-teman tanyakan pada diri teman-teman sendiri ya. Oke. Oh ya, kemudian untuk magang ya teman-teman, kalau misalnya magang itu baru sampai di Jepang itu ada namanya Senta ya teman-teman, sekitar 1 bulan kalau nggak salah, atau berapa ya. Senta dulu kita kayak belajar dulu, dikumpulin dengan orang-orang berbagai dari berbagai negara. Tapi kalau Tokotigino tidak teman-teman. Tokotigino kalian datang, bisa jadi lusanya kalian langsung kerja, bisa seminggu kemudian bisa, dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas alurnya, mungkin selain dari pembahasan kita utama kita kali ini ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk poin 2 tadi, udah syaratnya dan lain sebagainya kalian sudah tahu teman-teman ya, kayak ujian JLPT, N4, JFTA 2, ujian kerja SSW, kemudian sehat walafiat, medical check up dulu teman-teman ya. Kemudian syaratnya 18 tahun, umur minimal 18 tahun, maksimal ya mungkin kalau dirasa teman-teman masih sehat walafiat, masih sanggup untuk bekerja di luar Jepang, di luar Indonesia, di luar negeri, bisa 30 tahun tidak masalah kalau emang perusahaannya masih mengambil umur segitu teman-teman ya. Jadi tidak ada kata-kata. Terus poin ketiga, nah bang, ini kita udah dapat nih JLPT N4 nya dengan JFTA 2 kita sudah dapat nih.
Terus harus gimana? Nah, ini banyak banget yang stuck di di sini, terutama saudara aku sendiri itu ngestak di sini udah sekitar 6 bulanan kayaknya, lebih nggak tahu udah berapa ya, dia dari ujian lulus itu udah berapa bulan dia kesulitan mencari job. Alhamdulillah sekarang udah keterima dan mau berangkat. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di fase ini ya, setelah kalian sudah mendapatkan poin-poin kedua, syarat-syarat di poin kedua, udah ujian, udah lain sebagainya, teman-teman bisa cross check dulu atau cek ulang dulu di daerah teman-teman ada nggak yang namanya LPK. Nah, Bang tadi katanya mandiri, nggak, dengerin dulu teman-teman. Jadi maksudnya mandiri kita belajar sendiri, kita urus sendiri, ini bedanya teman-teman. Tapi untuk urusan loker ya, saran atau rekomendasi utama adalah teman-teman cari lembaga pendidikan kerja LPK Jepang ya, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, bukan Korea. Nanti malah nyari lokernya di Korea. Pendidikan lembaga kerja Jepang. Tanyain, ada nggak job sesuai dengan ujian bidang yang teman-teman ambil tadi? Nah, ada nggak job ini gitu? Boleh nggak matching job di sini? Bisa tanya-tanya teman-teman, bisa banget. Lah, Bang nanti disuruh daftar enggak, teman-teman? Karena teman-teman sudah ada syaratnya nih. Tinggal datang nanya ada job enggak, boleh matching job tidak, apa syaratnya. Ada beberapa tempat yang free, gratis, teman-teman tinggal kita matching job, karena yang untung emang pihak lembaga sendiri karena dapat murid gitu loh teman-teman. Tapi ada juga mungkin yang dimintain uang terima kasih, ada, tapi tidak semahal biaya pendaftaran dan biaya masuk kerja masuk belajar di lembaga tersebut teman-teman. Tidak semahal itu teman-teman. Kalau misalnya semahal-mahalnya pun mungkin ya 5 jutaan, bahkan kayaknya enggak deh teman-teman. Sekitar 5 jutaan itu udah kita sebutnya udah paling mahal ya. Tapi ada juga lembaga yang kemarin ada yang sempat DM atau yang di komen di live TikTok itu dimintain 30-an udah include semua. Kemahalan teman-teman, kemahalan. Ini langsung aku bilang kemahalan. Karena kalau kita teliti, kita pahami lagi prosesnya teman-teman, itu nggak sampai segitu teman-teman. Jadi kita datang ke LPK, kita tanyain matching job gini-gini bisa nggak, berapa gini-gini ya. Katanyain ada nggak, apakah ada hal yang harus dibayar dan sebagainya gitu, berapa. Atau teman-teman bisa matching job aja gitu. Untuk urusan lain-lain sebagainya mungkin bisa urus sendiri, kayak pengajuan paspor, visa dan lain sebagainya bisa urus sendiri gitu. Kalau mau diurusin mungkin nggak nyampe juga 30 teman-teman. Kalau misalnya sama tiket pesawat nggak nyampe juga 30. Jadi teman-teman harus hati-hati juga di sini. Oke, kalau misalnya nggak ada nih Bang, nggak ada LPK di daerahku, gimana sih ini? Gimana? Teman-teman bisa cari di Facebook loker atau lowongan Toko Tigino. Nah, ini sebenarnya rekomendasi kedua ya teman-teman. Kalian itu cari di Instagram yang followersnya udah yang terbukti sudah banyak siswa yang terbang dari TSK ini teman-teman. Nah, TSK ini ya teman-teman ya, yang penyedia loker. Jadi TSK ini teman-teman, TSK sendiri yang bilang ya, TSK ini tidak mengungut biaya sepeser pun. Jadi teman-teman hanya mengirim CV, wawancara, diterima, terus teman-teman urus sendiri. Nanti tinggal diarahin juga apa yang harus disiapkan, apa aja yang harus diisi dan lain sebagainya, itu bakal diarahin. Tapi untuk sisanya teman-teman urus sendiri. Nah, untuk TSK aku sendiri dia kebanyakan ambil domisili di Jepang ya teman-teman ya. Mungkin untuk TSK lain mereka lebih condong ambil domisili di Indonesia, mungkin ya. Kebanyakan teman-teman bisa cari di Instagram, mungkin di Instagram di info loker Toko Tegino itu banyak banget TSK, di Facebook juga banyak TSK, di TikTok juga banyak teman-teman. Terus ini yang perlu teman-teman waspadai, kalau misalnya emang TSK-nya ada kecurigaan atau indikasi mencurigakan lah teman-teman ya. Satu, mungkin TSK-nya memungut biaya yang nggak jelas, misalnya memungut biaya, oh butuh dana pendaftaran, uang daftar, uang ini yang tidak ada di syarat
syarat ambil visa Tokotigino ya. Apply visa Tokotigino tidak ada syarat di situ, tapi kita disuruh bayar ini itu udah termasuk aneh teman-teman. Perlu ditanyakan lagi, perlu di kuning dicek ulang lagi. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati untuk mengeluarkan dana, tidak sembarangan mengeluarkan dana, karena udah banyak banget kasus yang tertipu oleh suatu TSK oknum ya, oknum TSK yang bodong tuh banyak, tapi kebanyakan enggak juga teman-teman. Jangan khawatir, teman-teman jangan khawatir, pokoknya carilah TSK yang sesuai teman-teman itu percaya. Banyak murid yang atau banyak orang yang pakai TSK ini, banyak rekomendasi, mungkin dapat dari rekomendasi teman-teman kalian atau dari TikTok, itu udah pokoknya udah terbukti lah ya teman-teman ya. Kalian bisa cari di situ, loker di situ teman-teman ya. Nah, jadi ada dua cara sebenarnya. Ada sebenarnya banyak cara. Kalau misalnya teman-teman ada kenalan di Jepang, kemudian dikenalkan sama TSK-nya dia, itu bisa juga dari situ. Jadi teman-teman tinggal isi CV yang disiapkan oleh TSK tersebut, misalnya CV-nya diterima untuk wawancara, teman-teman wawancara sendiri di handphone juga bisa teman-teman, melalui aplikasi Zoom, mungkin dari Google Zoom, itu bisa banget jadi mandiri di rumah, wawancara, keterima, lanjut ke proses selanjutnya, bikin paspor, pengajuan visa, bikin LKTN, medical check up, dan lain sebagainya. Nanti bakal diarahin oleh TSK-nya teman-teman. Jadi nggak bakal lepas TSK, kamu ngurus sendiri aja gini-gini, tidak teman-teman. Jadi bakal diarahin. Jadi itu teman-teman. Jadi poin ketiga, eksekusinya begitu. Kalian bisa ambil opsi matching job di LPK, dengan mencari loker di LPK lembaga-lembaga yang pasti tidak sampai 30 juta teman-teman. Itu kemahalan. Minimal paling mahal mungkin 20 juta. Itu udah include sama pesawat ya. 20 25 kayaknya mahalan deh. Karena tiket pesawat sendiri tuh paling berapa sih yang langsung dari Indonesia ke Jepang tuh 9 mungkin ya, 10 udah paling mahal tuh. Terus belanja paspor, visa dan lain sebagainya tuh mungkin nggak nyampe 3 jutaan teman-teman untuk semuanya. Jadi lebih murah Tokotigino, lebih murah teman-teman kalau misalnya mau ngambil proses mandiri. Itu keuntungannya ambil proses mandiri ya teman-teman, lebih murah, bisa dicicil juga. Jadi nggak harus dalam satu waktu kalian harus lulus ini ambil itu dalam satu waktu, tidak. Teman-teman bisa nyicil, tahun ini aku mau ambil JFT dulu deh, lulus, tahun depan aku ngambil SSW deh, lulus. Jadi bisa dicicil sesuai budget teman-teman. Nah gitu ya. Nah jadi tadi kita rangkum dulu dari dasarnya, dari perbedaannya. Itu Tokotigino emang beda dari masa tempat tinggalnya, izin tinggalnya itu 5 tahun, masanya 5 tahun. Terus bisa pindah-pindah kerja dengan syarat ya emang ada alasan lah teman-teman buat pindah dari perusahaan tersebut. Jadi bisa pindah di luar kontrak kerja, di luar batas kontrak kerja. Bisa kontraknya 1 tahun, teman-teman baru pindah, baru kerja 6 bulan itu bisa pindah, 3 bulan bisa kerja, bisa pindah, seperti saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Kemudian teman-teman mungkin di sini lebih lebih fleksibel tuh gimana bilangnya tuh, tidak terkait dengan hal-hal dengan sesuatu lah. Kalau misalnya teman-teman belajar di suatu lembaga, mungkin ada yang lembaga yang emang bener-bener niatnya emang niatnya kayak mensejahterakan murid-muridnya, tapi juga ada beberapa oknum atau beberapa lembaga yang bisa dibilang bodong, karena banyak banget kasusnya akhir-akhir ini ya, kayak menerima banyak orang gini tapi tidak ada job, terus akhirnya murid-muridnya dilantarkan. Itu banyak banget kasusnya. Jadi teman-teman kalau emang belum berani atau belum ada percaya diri buat masuk ke LPK, boleh belajar dulu sendiri dulu teman-teman ya. Bisa dimulai dulu, nanti kalau udah aku udah siap nih masuk lembaga, boleh teman-teman, karena lembaga juga ada juga yang menyiapkan visa Tokotigino teman-teman. Jadi alurnya ikutin aja sesuai dengan peraturan atau visi misi di LPK daerah kalian teman-teman ya. Nah jadi poin kedua itu harus ambil ujian SSW, JLPTN 4, kemudian medical check up, sehat walafiat, terus juga syaratnya juga minimal usia 18 tahun. Jadi buat teman-teman yang baru lulus bisa banget langsung kerja ke Jepang, bisa banget. Itu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga
kalau sudah poin kedua sudah syaratnya sudah terpenuhi semua, teman-teman bisa ambil job, matching job di LPK terdekat teman-teman, ataupun cari TSK secara online mandiri. Teman-temannya banyak banget di TikTok sekarang. Aku tidak bisa merekomendasikan karena aku juga tidak tidak banyak kenalan ini ya TSK teman-teman. TSK aku sendiri itu mereka juga ambil dari Indonesia tapi kebanyakan di Jepang teman-teman. Jadi ya teman-teman boleh cari TSK, terus boleh tanya-tanya di DM Instagram saya, boleh tanya pendapat dan lain sebagainya gimana TSK ini. Nanti saya bantu untuk carikan ya teman-teman ya. Boleh di follow dulu tapi Instagramnya ya. Nah, kita masuk poin terakhir ya teman-teman. Udah 30 menitan ya teman-teman. Jadi kita masuk poin terakhir setelah 3 poin untuk kerja ke Jepang ini kita sudah paham ya teman-teman ya. Sudah paham alurnya. Boleh komen nanti kalau misalnya emang belum paham, boleh komen nanti bakal aku jawabin teman-teman ya. Kalau misalnya emang kurang paham dari apa yang belum detail, apa yang lupa saya sampaikan, nanti silahkan di komen saja teman-teman, nanti bakal aku bales ya. Gimana bang cara belajar yang efisien untuk yang mandiri? Nah, perlu teman-teman tahu dulu ya, aku sendiri ya, itu benar-benar pure belajar sendiri, tidak masuk suatu sekolah atau lembaga yang ada senseinya di depan kita mengajar, kita tinggal tulis. Tidak teman-teman, jadi saya pure dari handphone, dari HP, dari website, dari buku ya. Emang bisa bang? Bisa. Mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalamanku yang awalnya nge-stuck, terus kedua mulai nyari cara belajar dan sebagainya, bakal aku spill di sini ya teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman yang masih stuck di belajar bahasa, merasa tidak masuk pelajarannya, merasa tidak mengerti apa pelajarannya ini, apa yang dimaksud, tidak hafal-hafal, itu wajar teman-teman, wajar. Jadi jangan ke distract sama hal-hal seperti itu. Males pun juga wajar teman-teman. Hari ini semangat bisa hafal 15 kali, besoknya lupa, besoknya males, besoknya nggak ada semangat belajar, hilang motivasi, itu wajar banget teman-teman. Perlu digarisbawahi, wajar. Jadi pengalamanku waktu awal aku itu kenal bahasa Jepang itu di tahun 2022. Itu di awal mulai belajar yang namanya hiragana dan katakana ya. Itu udah mulai belajar, tetapi tidak serius teman-teman. Maksud dalam arti serius tuh kayak nggak menekuni gitulah, baru belajar aja gitu teman-teman. Jadi aku belajar, udah ada buku Minane Hongo 1 itu sekitar sampai bab 15. Aku belajar, aku ngestak teman-teman. Jadi di tahun 2002 aku sempat belajar dan aku sempat ngestak sekitar berapa, 3 bulan 4 bulan ngestak di bab yang sama. Karena aku merasa tidak pede dan tidak berani untuk melanjutkan materi selanjutnya, takut materi sebelumnya lupa. Pernah teman-teman, jadi aku ngestak, gimana ya ini, gimana kok segini-gini aja, nggak ada perubahan. Belajar juga, pas lagi belajar tapi nggak mau buka halaman selanjutnya. Ini ada teman, pernah. Kemudian dirubahlah cara belajarnya teman-teman ya. Ini langsung aku spillin aja biar nggak kelamaan. Jadi teman-teman harus menyiapkan materi dulu, dasaran dulu, seperti buku fisik misalnya Minane Hongo 1 dan Minane Hongo 1 dulu deh. Minane Hongo 1 sebenarnya ada 2, Minane Hongo 1 dan 2. Kemudian mungkin bisa dari buku Irodori yang basicnya JFT A2, Minane Hongo untuk JLPT. Sebenarnya bisa, JLPT mau ujian JFT juga bisa, Irodori mau ujian JLPT juga bisa karena materinya sama. Bebas. Kemudian teman-teman kalau bisa teman-teman pakai buku Minane Hongo, itu di dalamnya udah kompleks banget ya. Ada kosakata, pola kalimat dan percakapan. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghafal kosakata yang ada di bab dulu. Bisa bab 1 kosakatanya ada berapa? 30 kosakata, hafalin dulu teman-teman. Jadi pagi teman-teman bisa buka buku, hafalan dengan cara teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman bisa biar cepat hafal, mungkin dicatat atau dibaca aja, diulang-ulang atau dihafal, benar-benar dihafal. Terserah apapun metodenya. Kalian hafalin dulu bab 1 kosakata 1 sampai selesai semuanya ya, dihafalin. Setelah semua sudah hafal, dirasa sudah hafal, misalnya pagi, terus siangnya hafalan lagi, sorenya hafalan lagi, malamnya teman-teman belajar masuk ke lembaran selanjutnya, itu ada pola kalimat. Nah,
Di pola kalimat itu gimana? Aku nggak ngerti ini gimana maksudnya ya, nggak ada yang jelasin gimana dong. Nah di sini aku langsung rekomendasikan channel YouTube yang bagus untuk belajar, tidak dipromosi, tidak ada yang promosi juga. Jadi channel YouTube yang ini langsung aku spill aja ya teman-teman ya. Channel YouTube yang membantu aku belajar itu mungkin buat teman-teman juga eh sesuai inilah ya, sesuai gimana teman-teman masuk nggak di channel ini gitu kan. Karena kalau aku sendiri itu cocok ya teman-teman ya. Jadi ada dua channel yang sangat membantu aku belajar mandiri teman-teman ya. Dari dulu sampai sekarang itu masih aku sering lihat. Yang pertama aku langsung sebutin Kinoko Channel. Nih teman-teman, Kinoko Channel. Jadi di Kinoko Channel ini teman-teman bisa langsung ke playlistnya Sensei Kinoko, cari materi N5 teman-teman ya. Materi N5 itu ada, terus cari Minane Hongo juga ada teman-teman. Nah, ada rangkuman bab belajar dari bab 11 sampai bab 15, dari bab 1 sampai bab berapapun ada rangkuman belajarnya. Jadi teman-teman bisa pakai channelnya Sensei Kinoko. Jadi bisa pakai, kalian simak pola kalimatnya, kalian catat dengan cara teman-teman sendiri, mungkin catat dengan bahasa teman-teman sendiri. Jadi bisa kalau teman-teman bab 1 nih, teman-teman cari penjelasan tentang materi pola kalimat bab 1. Di situ ada apa partikel subjek dan lain sebagainya, itu kalian catat sendiri. Nah, terus yang kedua ada channelnya Yasashi Nihongo. Nah, ini Sensei Yasashi Nihongo ini benar-benar enak banget penjelasannya dan lengkap ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat nih ada channelnya Yasashi Nihongo, mungkin teman-teman juga tahu. Nah, cara belajarnya gimana? Sama kayak tadi, teman-teman hafalin dulu kosakatanya terlebih dulu sebelum masuk pola kalimat. Kemudian untuk pola kalimatnya kalian bisa cari penjelasan di channelnya Yasashi Nihongo ini teman-teman ya. Kayak Nihongo basic bab 1 bagian 1. Nah, ini langsung dijelasin semua secara detail ya. Partikel wa des, partikel ja arimasen, partikel wa deska. Nah, itu nanti ada penjelasannya, jadi teman-teman catat gitu ya. Setelah 1 hari sudah menghafal kosakata, pola kalimat sudah selesai, ini lanjut teman-teman ke latihan soal. Nah, latihan soalnya dari mana teman-teman? Jadi buat teman-teman yang bingung latihan soal di mana, bisa download aplikasi yang namanya Mazi. Itu langsung aku cari aja apa ada nggak ya, bentar ya. Aku langsung jelasin aja teman-teman, karena aku nggak suka yang bertele-tele, karena aku langsung aja kasih tahu biar teman-teman juga tidak bertanya-tanya juga, langsung paham. Bentar, mana Play Store, oke. Mazi. Nah, jadi di ini teman-teman, Mazi, sorry kalau mirror ya, itu ada latihan soalnya juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa download dan bisa mainin latihan soal, bisa baca koran dan lain sebagainya. Itu cocok banget teman-teman ya. Buat teman-teman juga yang mau PDF belajarnya, bisa follow Instagram saya di deskripsi, boleh DM butuh PDF materi Minane Hongo, langsung saya kasih nanti ya. Silahkan di follow dulu ya teman-teman ya. Dan juga misalnya teman-teman, bang saya butuh private class, butuh kelas N5 Minane Hongo, butuh ada yang menjelaskan, komen aja. Mungkin kalau misalnya banyak yang minat, bakal ada mungkin ada kelas untuk khusus N5 ya teman-temannya, nanti bakal aku buka kalau misalnya banyak peminatnya teman-teman ya. Bakal aku insya Allah di situ kita belajar bareng, kita bahas-bahas bareng. Jadi buat teman-teman yang berminat silahkan komen ataupun DM, bang saya minat bang tolong gini. Kalau bisa dirasa banyak yang minat, bakal saya buka teman-teman. Kalau tidak, teman-teman bisa ikutin cara belajar aku tadi teman-teman ya. Kayak menghafal kosakata dulu, kemudian pola kalimat, tonton penjelasannya di channel YouTube tadi aku jelasin. Itu banyak kok channel YouTube yang lain juga banyak. Jadi terserah teman-teman mana yang cocok sama teman-teman, dipilih aja. Terus diulang-ulang, difukushu, dipelajarin ulang, dihafalin ulang, dibaca-baca lagi. Terus yang terakhir, teman-teman tinggal latihan soal. Nah, kemudian untuk eksekusinya, eksekusi lagi nih. Untuk terakhir itu teman-teman bisa download aplikasi yang namanya HelloTalk, teman-teman. Di situ teman-teman bisa untuk latihan kaiwa, dengan mengobrol dengan orang asing ataupun dengan orang Indonesia, sama Indonesia teman-teman ya. Ini aplikasi sudah aku pakai selama 2 tahun lebih teman-teman, dan sangat membantu sekali teman-teman. Teman-teman bisa download
aplikasi yang namanya HelloTalk ini. HelloTalk ya, bahasa. Nanti di situ teman-teman bisa masuk server untuk ngobrol, bikin bahasa Jepang, bahasa Inggris dan sebagainya, bisa banget di situ teman-teman ya. Ini rekomendasi yang aku pakai. Jadi aku belajar di Minane Nihongo, hafalin kosakatanya, hafalin pola kalimatnya, kemudian cari penjelasan pola kalimatnya, latihan soal, dan terakhir itu jangan lupa latihan kaiwa teman-teman ya, karena ini sangat penting ya. Oke, jadi aku sebagian udah spill. Mungkin teman-teman yang masih bertanya-tanya, ada hal yang mau ditanyakan dari proses 1, 2, dari poin 1, 2, 3, dan 4 masih ada yang bertanya, mungkin silahkan di komentar, dibuka banget. Kalau bisa ada salah dalam memberi informasi terkait dengan visa magang atau Kutigino dan sebagainya, tolong dikoreksi ya teman-teman, karena saya juga manusia, saya juga ada salah dan ada benarnya juga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, masih awam, silahkan dipikir-pikir lagi, ditonton ulang videonya, karena video ini juga aku jadiin satu semua. Jadi tolong disimak dari awal sampai di akhir ya teman-teman ya, biar tidak salah informasi atau misinformasi ya. Jadi kali ini segini aja dulu videonya mungkin ya, karena durasinya udah kelamaan banget, hampir 1 jam, udah 40 menitan. Takut teman-teman udah boring ya. Teman bisa dicicil juga sih nontonnya ya. Ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Tinggal diulang-ulang poin mana yang masih belum paham, poin mana yang udah paham, tinggal teman-teman dan catat kalau misalnya sekiranya informasinya penting ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan kalau suka channel Miro Jepang, silahkan di subscribe, aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video vlog atau video-video lainnya teman-teman ya, karena bakal upload juga. Mungkin untuk minggu ini sedikit sibuk karena Sabtu Minggu harus kerja. Jadi tapi tetap semangat, tetap harus ini juga. Jangan khawatir, bakal upload juga setiap minggu walaupun sedang sibuk-sibuknya, tetap bakal upload teman-teman. Jadi silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Kritik dan sarannya sangat ditunggu. Kalau pengen ketahui keseharianku ngapain, silahkan follow Instagramnya ada di deskripsi, dan follow TikTok ada di deskripsi ya teman-teman ya. Semangat belajarnya, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin hari ini kalian bilang tidak mungkin, kita nggak tahu 2 tahun ke depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan bakal jadi apa, bakal di mana, kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman yang mau menyerah, silahkan dipikir-pikir lagi alasan kenapa memulai ya teman-teman ya. Kenapa harus memulai belajar kalau misalnya nanti bakal menyerah. Jadi tinggal direnungkan lagi, dipikir-pikir lagi mau ambil visa mana, karena setiap visa magang dan Kutigino itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman ya. Oh ya, aku lupa bilang kalau kekurangannya visa Kutigino itu mungkin tidak ada pesangon ya kalau pulang. Tidak ada pesangon, berbeda dengan magang itu. Untuk khususnya IM Jepang tuh ada pesangon atau sangu ya teman-teman. Kalau dari Kutigino itu kita hanya mendapatkan dari ginseng ya. Nah mungkin kekurangannya itu, dan kemudian kekurangannya emang nggak banyak job yang bukan kekurangan juga sih ya, tergantung rezeki masing-masing. Kalau misalnya kerjaannya emang gajinya kecil itu ya, pokoknya pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing teman-teman. Kalau pengen mau cepat berangkat ya ambil magang. Kalau mau pengen belajar dulu ambil magang, tidak masalah. Tidak ada paksaan untuk tidak ambil magang gitu, tidak ada, terserah teman-teman. Belajar di lembaga, kalau misalnya dirasa teman-teman tidak bisa belajar sendiri atau gampang jenuh, merasa kekurangan, langsung masuk aja ke lembaga sesuai budget masing-masing ya teman-teman. Di video ini aku khususkan untuk teman-teman yang mungkin low budgeting, yang mungkin finansialnya belum tercukupi tetapi pengen kerja ke Jepang ya. Jadi fokusku di situ dulu teman-teman. Untuk pilihan terserah teman-teman, mau magang Kutigino bebas, karena semua sama-sama di Jepang ya. Sama-sama kita kerja di Jepang, sama-sama kita mencari nafkah untuk orang rumah, untuk keluarga, untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya. So, jadi terima kasih yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah request juga di DM dan lain sebagainya. Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih 1000 subscribernya teman-teman. Nanti bakal ada video khusus untuk 1000 subscriber, ditunggu aja. So saya akhiri dulu videonya sampai segini. Mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Tolong disimak baik-baik dan direnungkan kembali, tanyakan lagi, dan semangat belajarnya. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang dicita-citakan dan mencapai tujuan yang kita impi-impikan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, jangan menyerah. Buktikan kepada orang-orang kalau kita bisa teman-teman. Mau mandiri, mau masuk sekolah, sama saja teman-teman, asalkan niat. Oke, Ishoni gambarimashou.
Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.